Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama HDCI Haji Dudi Ceng Ai Ai. Ceng Ii. Apa kabar ini sahabat-sahabat yang ada di rumah, di perjalanan, di WC ataupun yang ada di studio? Alhamdulillah. Sok aya nu mawa HP ka WC teh. Bari nonton podcast di WC cenah. Jadi Waduh. penuh berkah cenah. HP-na aja kecemplung. Kita sapa dulu guru kita bersama, orang tua kita. Apa kabar Abah? Alhamdulillah. Berkah, mudah-mudahan. Dengan rada kesel we disebut guru kita bersama, terus disebut orang tua. Emang siapa lu? Weh, kan abi nu sok meser botol. Orang tua. Orang tua. Halo Bang Padi, sararehat sadayana nya. Ini sampai jauh-jauh. Bah ini tuh sebelum ini ada yang bertanya kalau Selasa itu cenah di mana itu teh podcastnya teh? Ini di Jalan Adipati Kertabumi nomor 15 ya. Adipati Kertabumi nomor 15, cari aja di map. Itu sekitar California lah. Sugan teh Puerto Rico. Cekat Purwokerto eta mah. Janten pami aya nu bade ngiringan Boleh, ka dieu live bolehnya di sini live ya, di sini bareng. boleh. Nah, ini bagi sahabat yang penasaran karena ada yang WA nge-DM ceng itu teh cenah sok di palih mana cenah karena studiona ajib. Ya, dan memang banyak juga ahwat yang bertanya ingin ikut. Kalau itu saya larang. Kenapa? Ini khusus Nukara Rasep. Ah iya betul. Tidak menerima yang ahwat-ahwatnya. Enggak, Nugara Rilis lewat. Iya mah Eta sok Nugara Rilisnya bisa jadi juri. Nah eta Gini, Nabi Adam Cici itu kumaha, kan, Bah? Nabi Adam itu di surga tidak terganggu oleh iblis. bener. Tidak terganggu, diajak mendekati pohon kayu itu enggak, Nabi Adam enggak. Tapi Nabi Adam tergoda oleh Hawa. Ah eta. Kan Hawa na hareudang. Tergoda. Berarti siga potongan video Abah atuh. Kami itu sejatinya laki-laki itu tidak pernah berbohong gitu kan gitu ya. Taranya. Kita tuh tidak dididik bohong dan tidak pernah bohong. Dididik jujur. Nah, kapan kita kami bohong? Nah, Eta pertanyaanna. setelah kami menikah. Jadi siapa yang membuat kami bohong? Nah, Si Eta. si eta. Itu. Nya. Siga riwayat Mang Andi eta teh. Dan itu memang gambaran ya, itu riwayat Mang Andi ini gambaran bahwa betapa kita mudah sekali tergoda oleh keindahan. Karena memang selera laki-laki luar biasa. Nah, Selera laki-laki itu tinggi betul. Istri memiliki tugas tolong penuhi selera kami daripada selera kami harus bertebaran liar. Itu selera. Jadi Selera, benar, selera benar. laki-laki makanan. Oh, milih atuh. Kopi milih. milih. Temen milih. Betul. Cengi, Dadang milih. Milih. Nyoge kadang milih-milih. Milih Dadang nu mana? Karena Mang Andi hiji waktu teh nyeri sakit kepala, Pak. Bah sakit kepala ku istrina teh. Kenapa, Pak? Iya sakit kepala pencet. Istrina teh rek mancing, cik. Si ieu baheula keur can kawin cenah mun nyeri sirah kusaha dipencetanana gitu. Bawa ku lilis cenah gitu. Pencetan ku istrina teh. Pak, iya. Ari dulu papa keur can kawin jeung mama cenah mun nyeri sirah sok dipencetan kusaha. Ceuk Mang Andi teh. Nyata baheula can kawin mah tara nyeri sirah urang teh cenah. Cing cirining si Eta nih. Cincirining si Eta. Aduh. Ini nih Bah nih ada yang menarik nih. Hari ini kan banyak tuh ada anak muda itu yang menunda menikah, kemudian dia cari emang di kasok ngedelek ka dieu. Emang masih muda gitu. Oh, muda. Menunda menikah. Teras teh ada yang pagaya-gaya, Bah. Jadi kalau nongkrong teh HP kudu numpang anyarna, outfit kudu panggagahna, Kuda besi kudu pang hadena gitu. gerobak semua. Meskipun enak teh kan bingung ya si mobil listrik lamun bayar pajak ka Samsat apa ka PLN gitu. Kan ku listrik. Nah ini gimana nih Bah anak muda yang hari ini nih menggebu gitu dalam mengejar harta. Anu mah kapok kana mobil listrik ngarenyet. Nah, mengejar harta Sampai pada akhirnya dia tuh menganggap bahwa dia itu akan menjadi prestise, kedudukannya dihormati karena sebab harta. Nah, dan ini tidak nih. berani nikah kalau belum punya. Nah, itu. Tidak berani ibadah kalau tidak punya harta. Betul. Tidak berani akad nikah kalau tidak punya harta. Tidak berani untuk mengambil amanah Allah kalau tidak punya Harta. Kesannya
harta itu segala-galanya. Is everything ya bukan. KBG kudu duit lah. Nah ini kan bahaya. Wah, bahasa saya tetap betul. Makanya urusan harta ini sekarang sudah mulai berubah. Kalau dulu harta itu tukar menukar ya. Kopi ditukar teh. Barternya Barter. Terus berubah jadi pakai dinar dirham. Kapitalis mengubahnya dengan uang. Uang kertas yang tidak ada harganya jadi berharga. Jadi berharga ya. Diukurkan dengan emas yang disimpan di bank sentral. Sekarang ukuran itu sudah tidak ada. Uang dibuat dengan digital ya, disimpan di satelit. Ada aja uang digital. Iya Ya betul, Allah. betul betul betul. Itu para rugo suatu saat satelitnya suspend atau overload atau diam itu uang hilang. Seperti di Eropa sekarang sedang terjadi pemadaman listrik ya. Itu luar biasa, itu berhenti semua kegiatan termasuk keuangan. Tapi gara-gara listrik, saja listrik saja. Belum lagi ada storm, ada apa? Badai yang merusak betul. jaringan listrik, nanti jaringan IT. Jadi pabelit lah urusan uang. Yang harus kita luruskan Ustaz, sekarang ini apa yang harus kita lakukan untuk meluruskan Mindset itu ya. mindset berpikir kita tentang uang. Yang harus diluruskan itu kalau ini lagi-lagi mengutip abahnya, kita atau harta yang berharga teh gitunya. Tah eta siapa yang berharga? Anak memecahkan laptop bapaknya. Kira-kira ku bapana dikumakeun laptop hiji-hijina eta. Kira-kira ku bapana dikumakeun. Ya, anu umum ya. Yang standar aja lah. Standar mah minimal didegungkeun budak teh. Didegungkeun coba. Terus didegungkeunna karena laptop deui. Karena laptop deui. Jadi dua laptop. Begitu bubuknya. Jadi kadang-kadang harga laptop jauh lebih mahal daripada harga anak. Kan itu. Anak memecahkan gelas dijewer ku ibuna. Ini gelas teh kristal dari Turki. Bener. Swarovski teh. Dijewer. Kalau dijewer itu anak oleh ibunya, mana yang lebih mahal? Gelas atau kuping? Kuping lah Kuping sebenarnya. lah. Terus mana dulu dosa? Ibu yang sengaja menjewer atau anak lu tidak sengaja menjatuhkan? Ibunya. Sering sekali kita memperbaiki orang salah dengan cara yang salah. Harusnya perbaiki orang salah dengan cara yang benar. Kan ari-ari anu salah bener kan salah kan? Benarkeun atuh anu salah. Benar. Berarti ketika menganggap bahwa kita lebih utama daripada harta, dia harus tahu tuh dia itu buatan siapa gitu mungkinnya. Nanti dilarikan lagi ke Allah pada akhirnya. Yang jelas pada saat kita menganggap bahwa harta itu begitu berharga, pada saat itu kita sedang menghinakan diri kita sendiri. Itu. Seperti ini, apa yang disebut kerja besar? Untuk bertemu dengan yang maha besar. Apa yang disebut kerja besar itu? Ternyata kerja besar itu kerja ikhlas. Kalau Cheng I membuat sebuah karya dengan harga 1 triliun, itu kerja besar bukan kerja 1 triliun. Tapi kalau saya kerja sesuatu untuk Allah, maka Allah yang akan memberikan untuk saya. Tak terhingga. Tidak terhingga. Itu kerja besar, kerja yang diberi hadiah, diapresiasi oleh yang maha besar. Nah, siapa yang akan menjemput kita pulang? Dia yang maha besar, karena kita bekerja untuk dia. Sementara kalau 1 triliun, udah siapa? sakitu. Udah sakitu. Gitu kan. Jadi yang disebut kerja besar itu adalah kerja di mana kita tidak melihat profit, tapi yang kita lihat Allah. Yang harus kita minta untuk itu yang disebut lillahi ta'ala. Ya. Bagaimana tadi saya mendengar Ustadz Yuris bercerita, matilah kamu sebelum kamu mati. Artinya memahami kematian. Masya Allah. Itu dalam rangka memahami bahwa dalam dirinya ada sosok yang maha kuasa yang harus ditemui Allah. Nah, dalam kondisi ini insya Allah kita akan tentram. Kita akan tentram pada saat kita tahu bahwa nothing. Kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Kenapa saya sebut kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa? Buktinya kita tidak bisa apa-apa. Benar. Nggak bisa apa-apa, sampai sholat saja kita minta izin ke Allah. La haula wala quwata illa billah. Sampai apapun kita harus, sampai berzikir pun minta bantuan Allah. Nah, kepada istri-istri di rumah tolong. Kalau suami kebetulan sudah kita lihat dia berikhtiar dan belum saja memberikan hasil, titip, bergantunglah pada Allah dan katakan di hadapan Allah, ya Allah, suami saya sudah ikhtiar dan belum mendapatkan apapun darimu. Saya ikhlas ya Allah menerimanya. Insya Allah besok saya saum. Karena saya tidak punya beras. Saumlah, saya yakin rezekinya diberi oleh Allah. Cik mending diberi oleh suami, mending diberi oleh Allah. Diberi oleh Allah atau Allah lah, jelas berkah kan itu. Betul. Sering sekali orang bergantung kepada seseorang. Karena itu orangnya yang digantungi capek. Gue gelantungan wae. Gelantungan. Keur urang teh. Ayo we digelantung. Maneh teh lalai lain cenah ngagulantung wae. Keur mah urang teh boga galantungan kan.
Masya Allah. Aduh. Makanya kan ada yang kayak dia udah cengis sudah segala lagi kudu ku modal atuh. Tah modal orang teh kan salah satu teh harta. Tah sebenarnya modal nu paling utama teh naon sebenarnya? Modal yang paling utama betul ya, secara kasat mata orang untuk boga duit tidak bisa kerja kan itu. Tidak bisa ngerjain sesuatu, cek sasaha. Itu hanya pengalaman yang bisa membuktikan. Saya wallah bersaksi di hadapan Allah. Saya bikin madrasah, di sini ada guru-guru madrasah. Alhamdulillah. Tidak pakai modal. Saya pakai sujud kepada Allah, ya Allah saya pengen ini, saya pengen bangun ini. Ku Allah terus sampai satu saat ada sebuah kejadian saat saya sedang membangun musola lah ya. Saya dapat uang 100 juta Arita. Masya Allah. Hasil kerja itu. Wah, untungnya 100 juta gede. Mikir nih. Beresan musola. Bahwa orang tua beribadah haji. Dan saya juga sebagai manusia wajar lah kalau pengen mobil. Iya benar. Saya pengen mobil untuk operasional dakwah. Waktu itu saya bicara kepada kekasih di rumah, bagusnya haji dulu, musola beresan atau mobil. Semua penting. Tiga-tiganya penting. Istri saya waktu itu bicara, kita berangkatkan dulu orang tua haji. Kan mobil mah bisa 20 tahun yang akan datang kita dapat. Kan musola mah bumi Allah. Teu mungkin Allah teu meresan. Apa yang saya lakukan ya udah, orang tua saya sudah daftar, sudah daftar haji waktu itu, ibu ya mertua sudah daftar, tapi saya tidak ingin kita bareng, saya haji, ibu saya haji, kan tidak mungkin terpisah, saya ONH plus, dia ONH tidak plus, akhirnya saya tarik dengan biaya itu, saya tarik untuk siap bersama saya, alhamdulillah bareng kita berhaji, sepulang haji Allah mengganti semuanya. Allah. Musola beres, masjid beres, bahkan terus jadi madrasah. Dan mobil juga saya dapat. Itu irasok. Budak model kieu menang mobil dikeresekan. Dikeresekan? Lila muka keresek lagi. Batur apal itu meulina dikeresekan. Nah, gitu. Oh, eta teh luar biasa tuh. Dan mobilnya juga bukan mobil kaleng-kaleng. Artinya mobil serius, mobil yang bisa diajak tempur beneran. Gitu. Nah, ini kondisi. Bahkan saya akhirnya berpikir, saya tidak perlu berpikir untuk membeli mobil. Dan kalau sudah pantas mah Allah akan ngasih. Saya tidak perlu berpikir memiliki rumah. Dan kalau udah pantas mah Allah juga ngasih. Pengen rumah? Sok rumah tangga kalian hebatkan dulu. Setelah hebat nanti Allah akan ngasih. Yes. Pengen penghasilan rutin? Sok atau jadilah pribadi yang hebat dulu. Pribadi segala bisa. Pribadi yang segala pokoknya mah kerjakan apapun yang sudah Allah perlihatkan pada kita. Jangan minta diburuhan. Biar jadi kerja besar saja. Jadi bukan modalnya bukan uang. Bukan uang. Modalnya adalah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nu bade nikahnya. Ya. Yang mau nikah jangan pernah berpikir bahwa saya sudah siap karena saya sudah punya modal. Kumaha mun modal eta misalnya disimpan di sebuah bank terus ras. Nah, rudet atuh. Atau uangnya disimpan di dompet terus hilang. Saya alhamdulillah sudah punya mahar nih 10 gram emas. Simpen banyak. Hilang we. Atau misalnya kasenggol ngacleng, rudet kan. Jangan jadikan andalan, tetap andalan kita adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Karena Mang Dika oge pernah punya pengalaman cenah ternyata pas ngobrol teh. Cuk bebeb nanti kieu cenah. Yang aku mah nanti kalau nikah teh mau di Transluxury Hotel cenah. Anu kamar lagi Presiden Suite. Cuk gitu. Bisa. Undanganage hayang 15.000 cenah. Bisa. Saya mah ke grup musik oge hayang nu ti Amerika cenah. Bisa. Nah, sih yang kamu teh bisa we, bisa pae aing gitu carana wadah. Bisa wae. Bisa pae atuh. Halo. Jadi kadang-kadang itu tuh hari ini teh kan ada yang terjadi apalagi ini masalah circle nih pergaulan kan. Ya kan begitu ngeluarkan HP nu Odo nya merek Odo kan ulah disebutkeun Odo. Dit ari batur geus apal nu gegel sabeula, nyamnyung nu akhirnya kumaha minder. Nah, ini gimana nih tips dari Abah nih bagi pribadi muda yang hari ini teh sok rada minderan kudu Saya bertanya, ari kalian teh diciptakan oleh siapa? Nah, oleh Allah. Boleh kita yang ciptaan Allah yang maha agung, maha besar merasa rendah diri di hadapan yang lainnya? Tidak boleh. Marah Allah.
Aku sudah ciptakan kamu fi ahsani taqwim. Dalam kesempurnaan, kenapa kamu hinakan diri kamu sendiri dengan minder wardah kompleks? Wah, iya. Itu bahasa Sunda. Bahasa Sunda tentunya mentok minder wardah. Oh, Itu. Jika ngopi pisang panas dong. Kenapa sama kok? Sama. Kita semua sama diciptakan dari hal yang sama. Dan kita harus paham siapa yang membuat kita mulia bukan uang. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling mulia? Orang yang paling bertakwa. Siapa orang paling bertakwa? Orang berakhlak mulia. Siapa orang paling berakhlak mulia? Orang yang silaturahimnya bagus. Siapa yang silaturahimnya bagus? Yang di rumahnya luas, baik kepada anak istri menantu semua, yang ada di rumah dia baik. Terus dia juga baik kepada jejaringnya. Siapa orang yang jejaringnya bagus? Orang yang sukses. Karena itu ingin panjang, luas rezekinya, silaturahim. Masya Allah. Dan silaturahim itu mulainya dari mana? Dari ketakwaan. Dari ketakwaan. Eta bro. Iya kasus dia ya kasus dia. Jadi itu di ditu ya, nah di ditu lah ya. Di antah berantah. Oh, antah berantah. Jadi ayah suami istri nikah, tanya setelah menikah, dua-dua nanti kerja di kota. Tas si budak natenya dititipkan di ibuna, diurus gitu ini nanti. Nah ini fenomena kayak gini gimana nih? Bagus aja sih. Hanya catat nih pada anak muda semua. Wahai pemuda, apapun yang kalian lakukan di sini hari ini akan kalian bayar nanti. Pasti. Sekarang gini, Mang Andi misalnya punya istri, dia rawat istrinya terus sebaik-baiknya. Saya yakin sampai masa tuanya Mang Andi akan bahagia. Tapi kalau Mang Andi tidak merawat istri, malah mencari istri yang lain. Sebut saja meskipun tidak dalam bentuk tergoda. Kebaca, Kak Ikro ya, bahaya. Nah, pas ningali itu lucu, tingali, nu lucu, tingali, anu gelis, tingali. Tidak diapa-apain, tapi dia menikmati semua itu. Dengan matanya dianya. Masa tuanya tidak akan sebahagia mereka yang merawat istrinya sekarang. Itu. Nah sekarang anak dititip di orang tua dengan alasan finansial. Finansial betul. Kita butuh uang cepat ini. Butuh uang cepat. Jadi suami istri kerja, anak dititip di Akina. Terserah. Tapi satu hal catat. Apakah nanti kita bisa mendapatkan kebahagiaan dari anak-anak kita? Kalaupun anak kita sukses, kita tidak berhak untuk mengatakan iya anak aing. Karena dibesarkan kuninina. Iya kan? Oke lah itu nama. Tapi satu hal yang sangat luar biasa. Terlalu banyak orang tua yang harus menebus apa yang sudah dia tinggalkan. Ditinggalkan kan oleh orang tuanya kan anak-anaknya. Dia tebus di masa tuanya. Anak-anaknya ngarurudet kolot. Waspada itu. Semuanya berbayar kok. Semua berbayar. Berbayarnya. Itu. Apa yang kita tanam nanti dituainya. Ya dunia ukhdumi man khadamani. Wahai dunia, mengabdilah kepada hamba yang mengabdi kepadaku. Suami penghasilan sedikit, istri ngurus anak-anak suaminya. Dirawat dengan baik. Dia mengabdi kepada Allah. Nanti dunia akan mengabdi kepada dia. Anak-anaknya akan sukses dan luar biasa. Kan itu. Tapi kalau wastakhdumi man khadamaki, dan perbudaklah orang-orang yang mengabdi kepadamu. Kita mengabdi kepada dunia, dunia akan memperbudak kita. Mang Andi pernah itu, dia mengabdi kepada cintanya. Bucin dong. Bucin, pemuja cinta ya. Bucin buho, budak boloho. Burhan. Itu kan luar biasa itu. Bujur hangat Burhan. Dia sampai dia demi cintanya, banyak istri-istri sekarang bucin. Betul-betul sebetulnya bukan bucin sih kalau istri mah. Ingin menguasai suami. Bener eta. Dah teu cinta. Cinta bener eta. Teu cinta buktina teu cinta naon? Hayo ngakaseksa lagi. Minta itu minta ieu teu apal nu cek di KTA mah tadi bisa lieur. Bisa pae. Jadi dia mungkin cinta ya. Saking cintanya kepada suami dia takut kehilangan suami. Padahal kalau boleh saya sebut, ada nggak sih istri yang memiliki suami? Nggak ada. Istri diamanahkan kepada suami. Kalau suami memiliki istri, ya karena istri diamanahkan oleh suami. Allah. Nggak ada istri punya suami. Yang ada istri diamanahkan kepada suaminya. Nah sekarang kalau istri tidak memiliki suami, boleh suami dapat amanah yang lain? Aduh ada berat ya teh. Ini sugan teh lah lanjut. Si Umi ningali masa. Lamun boleh di dia gagah di imah ribut.
Di luar. Aduh. Tiasa direvisi pertarasanana Manawi. Iya yang disebut alepis. Alepis. Aduh. Legek pisan. Legek pisan. Ya boleh atuh hari diamanahan mah. Ada anu ngalangkung. Nah itu. Jadi kalau diamanahkan, kalau itu sudah diamanahkan kepada saya, tugas saya menjaga. Karena itu laki-laki yang tidak cemburu kepada istrinya yang bergaul dengan laki-laki lain, sebutlah dalam sebuah reuni misalnya. Nah, benar itu benar laki-laki itu disebut dayus, bukan dayus Tambunan. Gayus ya temannya. Gayus ya teman. Dayus. Gayus Kenapa disebut ibak, dayus? Dia tidak pencemburu dan orang seperti itu tidak layak masuk surga. Karena apa? Tidak amanah. Ya, tak eta intinya tidak Kenapa amanah. saya suaranya starikeun berat? Tidak amanah. Sementara istri yang cemburu kepada suaminya itu dosa. Karena menutup peluang suami untuk mendapatkan amanah baru. Benar tuh. Dan berpotensi menjadikan suaminya hianatnya. Dan berpotensi suaminya, ini yang lebih bahaya, berpotensi membuat suaminya sujud kepada istrinya. Itu musyrik. Naudzubillah subhanallah. Kenapa Ustadz tidak saya ya? Kenapa Ustadz tidak nikah lagi? Saya tidak mau mempertuhankan cinta. Biar cinta itu untuk Allah dan saya rawat amanah dari Allah yang satu-satunya ini. Beres. Terus nggak mau doa Ustadz, mung berat hiji ge urang geus rugi. Komo dua bongkok Sade. Itu bahasa-bahasa para pelamun. Pelamun betul. Ada can ngalaman masalahnya. Eta mah melak meureun buah sugan. Disebor ku mudah-mudahan. Manawi. Jadi memang fenomena hari ini teh gitu, banyak ada istri yang ngekewek suaminya sampikeun ka aya nu diteleponan we kan eta teh. Biasa pulang jam 5, ya jam 5 saparapat can pulang teh teleponan. Ya wajar makanya kata abah itu jadi we ngawadul kan. Ya. Berbohong. Dan kita lihat siapa sih laki-laki sukses itu? Laki-laki sukses itu yang diantar oleh istri yang cantik. Cantik itu fisik mental ya. Oke, fisiknya terawat, mentalnya juga betul-betul memberikan iklim sejuk kepada suaminya. Aduh maaf terlambat. Nggak apa-apa, yang penting papa selamat. Lain, saya mah Andi, lain selamat. Selamat macan ka dieu. Aing mah. Itu. Jadi yang penting bapak sehat. Terus istri teh aniprek duduk capek ya Pak pencetan benar. Sampai suamina teh ngausapan, nuhun sayang. Mun nu kieu duaan hiji ketan hiji katuhu beres. Aduh benar. Nu hiji mau gegep, nu hiji mara gaji. Pae aing. Itu jadi ini harus difahami. Oke, kembali lagi kepada harta tadi. Ya. Boleh kita berpikir bahwa harta itu segala-galanya? Enggak lah. Allah Maha Kaya. Sudah dijelaskan Allah tuh Al-Ghani. Allah tuh Maha Kaya. Kalau kita tahu Allah tuh Maha Kaya, perlu tuh sih orang merasa pesimis dan takut menjadi miskin? Oh jangan atuh. Apa yang harus kita lakukan kalau kita yakin Allah Maha Kaya dan kita tidak punya uang? What? Sok naon? Mengandi jawab. Tuh kan gitu. Dekati Allah. Lakukan apa yang Allah ingin. Lakukan apa yang Allah suka. Lakukan. Allah tuh tahu. Kita lakukan ibadah yang wajib. Tapi Allah ingin kita melakukan yang sunat. Yang dari yang sunat-sunat inilah Allah akan anugerahkan banyak rezeki. Dan wajib bagus pugu kewajiban. Bahkan ada pendapat ulama. Betul nggak Ustadz Yuris? Kalau melakukan ibadah yang wajib itu tidak ada pahalanya. Hanya checklist selesai gitu. Gini. Saya bayar hutang ke bank. Ketika saya bayar hutang ke bank, saya dapat bunga tuh. Bayar hutang? Ente lah. Tapi ketika saya nabung ke bank, saya dapat bunga gak? Dapat lebihnya, mudorobah lah ya. Dapat lebihnya, seperti itu. Jadi kalau saya punya nikmat mata, saya gunakan untuk sujud. Saya punya nikmat tangan, takbir Allahu Akbar, saya manfaatkan. Itu kewajiban. Dapat pahala gak? Terus saya lakukan yang sunat. Nah itu tabungannya. Dari situ saya dapat mudorobahnya. Bonusnya. Jadi ada pendapat orang yang melaksanakan kewajiban itu tidak ada pahalanya. Eta mah menggeus kewajiban. Mangani melaksanakan kewajiban saja. Menang rezekina. Wow. Udah selesai kewajibannya. Surga iya, tapi tidak akan dapat apa-apa. Nah pengen dapat apa-apa, lakukan yang sunat-sunatnya gitu kan. Ya.
Ya, di balik yang sunnah tuh ada cinta Allah itu aja. Nah, cinta Allah. Kali keajaiban kesana teh dukun Benar, benar. Tong make bahasa-bahasa nu karari itu di sana ada kecintaan dan kerinduan Allah. Udah masa tepat mah. Keajaiban doa teu ajaib, pokoknya mah doa we geus teu ajaib. Setelah berdoa kita dekat dengan Allah dan Allah mengabulkan biasa saja gitu kan. Sana make ajaib deh. Siga lem wae ajaib tuh. Lem ajaib. Itu. Termasuk ini nih, termasuk kadang-kadang hari ini ketika ngobrol dengan teman-teman yang di pengadilan agama. Nah. Itu kan ternyata bibit buit pipanya kiten cerai teh dari harta. Ya, itu ranking pertama urusan finansial. Finansial, benar. Suami yang tidak berdaya. Padahal sekali lagi kepada kaum wanita. Jadikan diri Anda sebagai seorang yang membuat suami ingin memberi. Ingin mere. Hayang mere. Banyak suami yang ingin memberi kepada istrinya karena istrinya lembut, kalem, cantik, indah, membahagiakan. Bawaan laki-laki itu, semua laki-laki bawaannya pengen memberi. Benarnya. Tapi ada suami yang tidak mau memberi sama istri. Ayah benar. Rudet aing mau mere rieut aing. Ayah kan gitu. Setiap ngasihnya tidak ada terima kasihnya. Bahkan cantiknya juga tidak. Benar. Bahkan serigen ningali WhatsApp batur. Ku aing di pulsaan, ku aing dibere kuota, SMS-an jeung WhatsApp-an jeung batur. Benar pada lain dengan suami. Banget ka urang mah cakuem. Banget ka urang cakuem, ari ka batur meuni marah mah. Padahal tidak begitu. Ketika ada suami simpan handphone, ngobrol jeung suami. Dan suaminya enggak bunyi, tungguan. Sadisadana. Pencet aya belan eta teng tong ka disada. Gitu. Jadi kan suami itu setiap kali ketemu istri memandang istri hayang ngasih. Bawaannya pengen ngasih. Sama kan Ceng juga seperti itu di rumah ketemu sama istrinya. Kalau tidak bawa apa-apa teh asa kumaha gitu kan. Asa porosis langsung. Ya, asa tidak hari ini teh seperti nothing gitu kan. Nah, pada saat ada martabak misalnya atau apa saja apalagi uang misalnya. Itu bahagia pisan. Kebahagiaan laki-laki itu pada saat memberi. Dan kami ingin bahagia. Tapi bagaimana kami memberi kalau yang kami beri cakuem. Cakuem, heeh. Teu ngeunaheun. Naon sakieu? Rudat nih. Nah itu, titip ya, jadilah wanita-wanita hebat sehingga suami akan berjuang untuk sok ojol-ojol. Ojol datang weh. Suka ojol datang. Nasi emang ojol datang weh. Pakai aplikasi. Oh, aya ge ojol-ojos. Ojos. Nah, mereka saya apresiasi kepada mereka semua. Nah, luar biasa. Burber, capek. Siga nanti konsentrasi lepas sedikit ngagubrak ku capek. Dan mereka membawa ke rumah tidak banyak. Tapi mereka bahagia ketika mereka sampaikan pada istrinya. Hanya dapat segini. Terus istrinya nanti menyambut, Masya Allah, ini keringat yang luar biasa. Lebihnya kalau memang akang dirugikan oleh aplikasi, lebihnya nanti akan ambil di surga. Allah bahagia tuh sih. Bahagia pisan atuh eta mah. Istri nyebut gitu, maaf mah hanya segini. Nah tuh balik salah kita. Mana emang kasep ente duit eueuh tadi. Meni eueuh gegeleun sia. Kan bahaya. Ini yang harus diwaspadai. Jadi sekali lagi dunia ini betul-betul wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kebahagiaan dunia kecuali kebahagiaan yang menipu. Geulis ku geulisna capek. Teu geulis ku teu geulisna capek. Mana yang lebih meletihkan? Yang cantik. Kenapa yang cantik meletihkan? Baeudna karasa. Ari nu goreng patut pan baeudna teu karasa. Bedana eta. Mama ini teh baeud seuring. Meni sesah ngapeden kan bapak teh teh. Nah, itu. Jadi yang apa namanya? yang indah dari dunia ini teh justru yang Masya Allah. Ya. Jadi sebetulnya yang tadi Abah itu teh berarti modal kita itu sebetulnya dekat dengan yang maha kaya. Eta modal kita. Dan setelah dekat kita harus tahu apa yang dikehendaki oleh yang maha kaya ini. Lakukan itu. Kalau ada kasus gini nih Bang nih, sebelum ada pertanyaan dari Bang. Ada yang sudah nikah ya. Tapi kardul gara rawena teh. Di kolotna weh. Keur budakna diurus ku kolotna gitu mah eta si budak teh arulin weh kitu tah. Nah ini kumaha nih Bang nih fenomena nu kieu. Dan sok aya wae teh nu kitu teh. Banyak yang seperti itu.
Menurut saya orang seperti itu orang sombong. Orang sombong nih. Sombong. Dia terlalu berani menghadapi masa depan yang penuh tantangan dengan malas. Ai. Mana masih kene wani kedulu aya kieu kan gitu bahasanya. Ya benar. Kamu masih berani diam-diam zaman seperti ini? Semua orang sedang bersaing semua. Kamu masih berani ini kepada semua laki-laki yang cicing-cicing pendiam. Ya. Ini Ini benar. Cicingan. Cicing-cicing Pacar kan tidak abis ngajar. Ngajar naon dari mana? Ngajar dog cenah di. Ya seperti itu. Terlalu berani. Anda terlalu Menurut berani. saya terlalu berani. Allah memberikan tangan kaki kepada kita untuk kita manfaatkan. Jadi dosa. Buat kita yang tidak memanfaatkan anugerah Allah, punya tangan tapi tidak dipakai, punya kaki tidak dipakai. Dipakai betul. Punya etangan jadi selang ngungkul titik. Punya etang jadi selang. Hei. Hayo we nyebol. Mending lecet dipakai daripada we teu ngagantung. Eta selang. Selang. Jadi Dosa dia ya. dosa ceng aslina. Dosanya. Kalau ada orang dia punya kemampuan misalnya reparasi handphone misalnya. Ya benar. Terus ada temennya yang rusak handphonenya cicing dia. Bener kan dia cuma mau mayar saya misalnya. Pencap nuhun cenah. Pengen nuhun gitu kan, dan dia juga nggak baik sama saya kan. Tengenaheun jelemana. Kesempatan pahala yang besar dia abaikan dan itu dosa. Kenapa kesempatan pahala besar? Dia orangnya pika sebelum, terus kita membalasnya dengan kebaikan kita, memperbaiki handphone dia. Pahalanya besar. Sodakoh yang terbaik menurut saya adalah sodakoh kepada orang yang paling kikir. Menurut saya gitu. Sodakoh kepada yang paling kikir. Wah, lupang peditna di sodakohan. Wih gagahnya. Benar. Untuk dakwah. Nya kadang-kadang suka gitu eta sok aya nu curhat cek ibuna teh cenah ceng ieu teh budak teh da disakolakeun budak teh luhur cenah tapi tinggal itu ngalesangan golodog cenah mana geus kawin boga pamajikan bu ari tuang ti mana teh ti abdi cenah gitu teh jadi ya perhatian dan orang tua juga tidak salah memberi kepada anaknya karena memang itu kebaikan ya orang anak tua nawe teu ceureuh teu surti gitu naudzubillah min dzalik. Oke, ada pertarasan ya dari sahabat-sahabat. Woi, siap, Iwan. Ada titipan pertanyaan, Ustaz. Woi. Ada kasus seperti ini, seorang istri, si suaminya istilahnya mau selingkuh lah, dan udah terbuka gitu ya. Sahanu selingkuh teh istrinya, suaminya. Terus pas si istrinya dikonsultasikan sama orang tua istrinya, si orang tuanya malah bilang keunda wajar. Terus pertanyaannya itu gini, sikap terbaik istri ini seperti apa Ustaz? Oh, lo. kan pengalaman sok ah. Edun. Jadi ketika ada seorang suami yang kemudian tapi itu ketahuannya barang bukti segala macamnya terbuka, udah terbuka. Terus ketika dikonsultasikan ke orang tua suaminya, bahasa orang tua suaminya teh Lebih tepatnya bahasa bapaknya mungkin. bapak si suamina. Mertua istri berarti. Bapaknya juga pernah meureunnan sih nama. Enggak, tadi dituliskan wajar atuh dah bapak ge saruha heula. Ya sebetulnya mungkin satu dicek dulu ini si suami ini selingkuh itu apakah dia di rumah ternyata tadi cakum atau segala macam sehingga dia mendapatkan kenyamanan di luar gitunya. Sehingga pada akhirnya si istri pun mungkin harus mengkoreksi diri manakala nyari di imah make mencek bahasa abah mah make daster anu urut kampanye Jokowi kan nu kelekna soeh koyo di mana-mana umpamana sehingga ketika dia di kantor aya nu leuwih herang ya mungkin akhirnya ada kenyamanan sehingga ya si istri yang harus berbenah diri tapi ala kulihal ketika perselingkuhan itu berujung kepada perzinahan ya tidak ada yang wajar atuh mana ada perselingkuhan dosa mah teu aya nu wajar itu kecuali misalkan anak kecil pun itu kan tidak bolehnya kurang disebut wajar mun ieu murang kali abdi lepat ku abdi urang warah hampuraeun ieu mah masih 5 tahun anak kecil mah. Ieu mah geus jebrok misal katanya. Berbuat dosa ya tidak ada kewajaran sih sebetulnya mah. Kalau misalkan makanya tadi istrinya ini seperti apa yang harus dia lakukan. Ya kalau misalkan dia melihat tapi ini nanti yang lebih detailnya dari Abah Dudi. Ketika si suaminya ini mau berubah bimana taubatan nasuha barangkali. Maka istri pun harus menghormati, menghargai pertobatannya suami. Ketika dia menyesali perbuatannya, kemudian dari situ tambah cinta kepada istrinya, maka ya istrinya hari itu harus menghargai taubatnya suami. Tapi kalau ketika suaminya berulang-ulang, terus-terusan,
Nah, di situ mungkin bahas secara pengadilan agama boleh istri menggugat cerai. Boleh. Boleh. Tapi menurut saya jangan ada kata cerai lah. Naudzubillah min dzalik. Perjuangkan karena anak tidak pernah minta lahir dan kita korbankan dengan perpisahan kita. Boleh anak teriak kepada orang tuanya yang bercerai. Papa, mama, sekarang kalian dengan egoisnya kalian, dengan perasaan kalian, kalian lupakan saya yang kalian lahirkan. Suatu saat boleh kami melupakan kalian karena kalian hari ini melupakan kami dengan egois kalian. Hakan ta mama. Mangga mamam. Nah, itu. Dan yang jelas ketika suami seperti itu, Tapi ya mungkin buat wajar gitu banyak dulu. ya oke, bilang wajar. Kalau menurut saya juga mungkin akan katakan wajar. Ketika suami buruk sikap seperti itu, apa yang harus dilakukan oleh istri? Sempurnakan diri kita dengan memanfaatkan keburukannya. Bahwa keburukan orang lain adalah alat yang akan membuat kita sempurna. Kita punya teman pembohong, kita harus jadi sempurna, mengerti tentang kebohongan orang dan kita menjaga agar kita tidak bohong. Cengi bohong sama saya. Apa tugas saya? Percaya atau tidak? Beres. Urusan bohong dia, urusan dia dengan Allah. Betul. Kita mah cuma percaya atau enggak? Atau tidak, mangga urusannya jeung Allah. Suami selingkuh, oh silakan. Saya tetap akan ibadah kepada Allah. Urusan dia dengan selingkuhannya maksiat, mangga itu mah urusan kamu dengan Allah. Beres. Jadilah istri yang hebat di tengah-tengah suami yang buruk seperti itu. Itu sampai anak-anak kagum kepada ibunya. Mamaku mujahid, mamaku pejuang, mamaku betul-betul memiliki mental petarung. Papa seperti itu, mama tetap bertahan demi kami. Mah, aku akan bahagiakan mama. Masya Allah. Juara. Cek budak mangandi kayak gitu. Papa mujahid. Naon jang mujahid? Muka jadi hidung. Panasan wae. Panasan wae. Cicalengka Bandung. Oh iya tuh. Ikan budak BBC. Bolak balik Cicalengka. Ya itu. Jadi ada kondisi yang memang waspadai loh, itu bahasa anak akan hadir pada masanya nanti. Kenapa akan hadir? Dia akan mari kita lihat pasangan-pasangan orang tua yang dulu rudet. Sekarang anaknya berkhidmat gak ke orang tuanya? Enggak. Sepotong-sepotong gak sepenuhnya. Itu. Jadi betul-betul ngelihat ada suami yang terus dinyenjeri sama istrinya dan dia tetap tangguh membesarkan anaknya. Sampai suatu saat pasangan ini renta, anak membela bapaknya luar biasa. Kenapa kamu nggak ngebelain mama? Nggak apa, papa dulu. Udah tuh. Hati-hati. Semua berbayar gituan. Semua berbayar. Itu. Masya Allah, luar biasa. Ayo deh, Uncle. Sebenarnya wajah-wajah bertanya ya. Jadi Ustaz, mengenai kemaksiatan ada hadis kalau nggak salah yang susah dijauhkan itu kemaksiatan dikarenakan sedang kesendirian. Contoh kemaksiatan dikarenakan dengan kesendirian. Terus untuk mencegah trik-triknya itu kayak gimana? Apa itu maksiat pada saat sendiri? Hati-hati dalam kesendirian karena dalam kesendirian ada maksiat. Maksiat apa Maksiat yang dimaksud? apa coba? Ya seperti punya perasaan. Jangan yang itu. Sendiri itu pada saat kita merasa sangat sendiri bahkan Allah tidak ada. Itu yang disebut sendiri. Hari sendiri wiridan mah ayah Allah tidak sendiri. Ayah malaikat tidak sendiri. Itu nggak sendiri menghilangkan Allah. Itu maksiat. Iseng-iseng muka HP, ngecek kuota, terus muka film porno misalnya kan. Itu kesendirian. Dia sedang menghilangkan Allah. Itu. Ya, itu yang disebut kesendirian tuh. Dan kita sekarang sendiri nggak? Saya pergi ke rumah sekarang sendiri di mobil. Tapi saya sadar kok ada Allah. Pas saya lucu, tuh ya Allah lucu. Cek malaikat teh kan munga. Ampihan atau ampihan. Sanes kiripik. Sanes. Bila pada dipincuk. Punya perasaan misalkan membayangkan itu. Kenapa kita membayangkan keburukan orang lain atau ngelapor porno? Kenapa? Karena kita menganggap Allah tidak menyaksikan. Eta maksudnya teh. Jadi tidak dari akarnya menganggap Allah tidak ada. Jadi kemana-mana. Ya. Benar. Kalau saya gini, ketika saya jalan ini, saya tahu ada istri saya. Tangan saya ini di tangan saya ada tangan istri saya. Saya nggak boleh saya toel-toel. Nah, kenapa? Karena istri saya tak ada. Nggak boleh saya tinggalin karena istri saya ikutan ngelihat. Kan gitu ya. Itu baru istri, belum lagi Allah. Ya kan? Itu jelema nu kasing sieunan ku pamajikan gitu. Tapi kalau sudah ku Allah sudah luar biasa.
Nu kasih sinan ku majikan oge kitunya. Ya harusnya ku Allah juga Kamu lebih dari itu. lebih dari itu. Bahkan ketika kita punya uang, kita akan paham. Cik buat apa Ustadz uang? Buat alat tukar. Alat tukar? Buat jajan? Buat jajan. Cik buat apa uang? Tah, eta silaturahim. Uang itu untuk membangun silaturahim. Saya bangun silaturahim dengan Ceng-I dengan uang. Dan jangan sampai uang ini justru menghancurkan silaturahim. Gara-gara ada uang, bener, Ceng-I pinjam uang sama saya. Manawi deui wae. Ceng-I pinjam uang sama saya. Nyelang Bari heula. merayu-rayu, saya kasih pas giliran nagih jadi pas ya. Eta uang Dan jadi siapa alat ini pemecah. kepada teman-teman semua nih. Nih. Jelema nu rajin nginjem duit, Ya, itu manusia paling takabur seluruh dunia. Kenapa? Karena dia menganggap orang lain tenaganya tidak berarti. Mintalah 1 juta lah nginjem lah. Dia tidak tahu bahwa dia hulu dijen suku-suku dijen dulu untuk gugulupet nyawa untuk dapat 1 juta. Terus sama saya dipinjam sambil merayu-rayu. Perasaan dia terbeli, kemudian saya pinjam. Kira-kira saya sedang menghinakan perjuangan dia nggak? Menghina. Ya, sombong bisa kan? Tidak ada di antara kita tidak ada pinjam-pinjaman uang. Wah lah. Kalau ada saling berbagi di antara kita. Itu silaturahim. Uang min syarri ma khalaq, kita berlindung kepada Allah dari semua ciptaan Allah. Termasuk uang. Bisa kita manfaatkan untuk silaturahim, bisa kita manfaatkan untuk pertengkaran. Yang saya rasa di usia saya sudah saatnya saya menghabiskan semua uang saya untuk mengumpulkan orang yang akan mendoakan saya pada saat saya pulang nanti. Semua kebagian pas maut, wah si Bapak Eta maut. Berdoa kan semua kan? Itu uang untuk Jadi uang itu untuk silaturahim bukan apa-apa. Saya punya uang, bisa buat uang muka rumah 10 juta misalnya. Saya bikin uang itu buat uang muka rumah. Itu untuk silaturahim, membangun kebersamaan bersama anak istri kan itu. Dan seterusnya. Uang itu bukan untuk belanja. Dah belanja mah ngan ngumpulkan sampah ya kan? Beli sate pan septi tank nu untung. Benar tuh. Iya, betul. Seperti itu. Jadi uang itu untuk silaturahim. Bukan untuk yang lain. Waspadai nih buat teman-teman semua. Yang punya uang manfaatkan untuk silaturahim. Istri rada burem-burem kasih. Benar. Anak-anak rada kerung-kerung kasih. Ada tetangga rada riet kasih. Ya siap aja kita kasih meskipun mungkin receh ya. Tapi tetap itu teh silaturahim. Niatnya silaturahim. Ada preman wah lang-lang kadi udut bareng. Ya, beliin. Ya pokoknya mah gitu lah. Nah, belikan tolak angin. Ya pokoknya silaturahim aja manfaatkan semuanya. Nah, akhirnya gini, ibadah untuk apa? Ujungnya Surga. Tidak, untuk silaturahim. Udah silaturahim. Surga mah udah dikasih. Siapa yang akan dapat surga? Orang yang sering silaturahim. Jadi saya ibadah, nih kalau mau diurut, ibadah supaya apa? Kenal kepada Allah. Allahu Akbar. Setelah kenal kepada Allah, kita akan lakukan apa? Melakukan apa yang inginkan, menghamba. Yang saya tidak mau melakukan yang Allah tidak suka. Ya, betul. Nah, setelah saya melakukan apa yang Allah inginkan, itu namanya takwa kan? Takwa, betul. Apa yang Allah inginkan dari kita? Akhlakul karimah. Kita membangun akhlak mulia kan itu. Berbuat baik, bermanfaat dan seterusnya. Terus akhlak mulia itu terbuktinya di mana? Silaturahim. Dalam pergaulan di rumah. Ya. Baik gak ke istri? Ceng-I ramah kepada semua orang, tapi kepada istri judes misalnya. Bohong itu ramahnya. Mas Bet ramah sama semua orang, tapi ke istri judes, pencitraan itu bohong itu. Zero habitat, putus itu, tidak ada lagi kebaikan. Bohong itu. Yang benar apa? Saya ramah sama semua orang, saya juga ramah sama anak saya, istri saya. Oke, itu silaturahim. Wujud akhlak mulia. Akhlak mulia diwujudkan dalam silaturahim. Hasil daripada silaturahim apa? Jaringan. Kira-kira orang yang silaturahim sukses gak sih hidupnya? Sukses. Dia akan tahu potensi diri, kekurangan dan kelebihannya, dan dia akan memanfaatkan semua kelebihan dan kekurangan sahabat-sahabatnya. Silaturahim bisa meluaskan rezeki. Jadi apa? Luar biasa. Ibadah itu, wujud daripada ibadah itu silaturahim. Sahanu bengar. Orang yang banyak silaturahim. Siapa orang yang kaya? Yang uangnya bermanfaat untuk banyak orang. Dan siapa orang yang hebat? Mukmin yang hebat. Yanfa'uhum linnas.
orang yang bermanfaat untuk manusia. Betul. Masya Allah. Ini mah sudah agama we sagojod sakitu tah agama teh. Sabeundeulnya. Sabeundeul agama. Sabeundeul agama. Karena ujungnya adalah silaturahim. Hebatnya Rasul, dakwanya Rasul pakai apa? Silaturahim. Silaturahim. Da moal katingali akhlak mun teu silaturahim. Teu nepangan, Ya, teu ngadatangan, datang nyapa. Sudah nyapa teh ada doa dalam hati. Saya lihat kontak WhatsApp saya. Satu-satu ayat cengi, ya Allah jadikan ahli surga. Ayat Mas Bet, ya Allah mudah-mudahan tong kawin deui terus. Rada beda kan ya Wah. Dengan enggak Mas Bet itu kan hidup dalam dunia angan. Oh iya. Mereka yang sudah di dunia nyata sudah tidak ingin lagi untuk kebayang, dia tidak tahu bahwa punya istri 2, 3, 4 itu rudet teh kumaha mun geus kolot gitu. Bener. Da tetep kudu dinafkahan. Coba tarorek nih. Leung torek mah bagus cara rempe. Ieu teu torek semua cara we rudet. Aduh rudet. Rudet ini DKB. Itu jadi hitutna ge geus tara buleun. Sob didik semerepet. Bret. Jadi ini kondisi yang harus kita pahami bahwa ternyata semuanya untuk silaturahim. Buat apa bikin masjid? Buat silaturahim akhirnya kan itu. Masjid yang bagus yang sok dipagar terbuka masjid mah. Oh iya mun pantona teu dibuka ke sound system mending ical meser deui daripada masjidnya sepi. Sepi digembok, dikunci. Boleh ada orang yang gogoleran di masjid, boleh. Tulisan boleh gogoleran beresan deui gitu. Nah, hanya bener. Asal ulah ngacai. Sarareungit nah, gitu. Tong ngacai. Iya mah masjid dikunci. Wah, muka teh pas waktu sholat teh unggul. Ya robbana. Emang rumah lu DKM? Tuh, siga bioskop wae. Giliran iya dibuka. Buka terus imam yang silaturahim. Siapa imam sholat yang silaturahim? Yang ketika jadi imam dia paham betul siapa makmumnya, karuaten tuh berdiri lama. Kalau tidak kuat berdiri lama, dia akan menjadi imam dengan ayat-ayat surat-surat pendek saja. Juz amma saja. Yodor dia imam tidak silaturahim, bolanya Al-Baqarah 50 ayat sholat isya. Rokaat kedua tuh Al Imran 50 ayat. Atuh batur teh ngutruk pan makmum teh. Maot we. Kan moal husnul khotimah. Jadi ngutruk khotimah. Eta bahaya itu. Ngutruk khotimah jeung kukulutus khotimah. Kukulutus khotimah pan bahaya. Jadi yang silaturahim itu luar biasa. Siapa yang silaturahim itu? Yang silaturahim itu ya memanfaatkan semuanya untuk itu. Ya. Ketika saya kesal sama istri, apa yang saya lakukan? Saya manfaatkan harta untuk menyambung lagi silaturahim supaya tidak ada kesan lagi. Apa yang saya lakukan? Saya transfer kepada istri saya kan itu. Sekecil apapun. Tes dugi teh Cen? Enggak nanya. Paling dia rewas. Alah sia duit di mana? Orang teh pan sombong di aing. Gitu. Halo. Termasuk program podcast kita. Betul, ini dalam rangka silaturahim. Ada yang muda, ada yang agak muda, ada yang belum tua. Komplit semua di situ. Tong nyebut kolot sih kan. Soalnya orang pangkolot. Tadi. Iya, ada yang agak muda. Apa mas ada sekolah vintage. Itu jadi ini silaturahim. Alhamdulillah akhirnya kita saling kenal. Terus kita makan maghrib bareng. Kan ya, itu nikmat itu. Nikmat bisa. Luar biasa itu. Sudah itu udah terap bebarengan. Udah aromana sarua ada kan itu membahagiakan itu. Membahagiakan betul. Sudah terus datang ke sini cengi nggak ada, saya nggak ada, terus ngariung yang gol itu sudah silaturahim. Ada nggak ilmu di tengah-tengah ngariung padahal nggak ada ngobrol penting? Pasti ilmu semua. Benar. Ilmu cara nginyum. Allahu Akbar. Tas bisa banget. Waduh. Tekaraos ya. Tekaraos ya soalnya tak can aya Oh iya kepada teman-teman di Instagram kalau yang kemarin kita lambat upload itu kesalahan ada di internet. Oh iya. Ya tahu ya. Ke internet. Salahkeun tas internet. Iya, susah upload. Susah upload ya. Jaringan lambat. Jaringan lambat. Gitu nyadiknya. Gitu ya lah. Tapi di Garut mau gaya itu Pak acara naon download mantu. Nah, ngunduh mantu. Jadi download mantu. Iya pun munai nu cerai naon? Upload. Aya imam kan gaya keur naon eta teh budak teh. Ieu Pak keur ngaribonding rambut. Nah naon? Main lurus atuh. Pas jadi imam. Ayo sapnya diribondingkan semua sudah. Main lurus sudah diribondingkan. Geus ngaco di Garut tuh. Punten orang Garut ya.
Aduh, hatur nuhun pisan ka sadayana. Mudah-mudahan di kebahagiaan kita setiap Selasa ada ridho Allah yang dicurahkan kepada kita. Kita doakan mudah-mudahan. Oh iya, ucapkan terima kasih kepada barista ya. Oh iya nih yang barista. Selalu saja ketika kita duduk kita dapat ada barista-barista. Kopi yang FOB. Ya. Wah, kopi najib. Jujur FOB juga dari Mas Bet ini Mas Bet luar juga biasa. Ini luar biasa ini yang senantiasa menemani. Muncul angkal mah asa tengilwan podcast namun kopi teh. Ah eta betul. Benar. Sabab ti mana geus trek ngopi saya tahu. Tapi tuh naon, boleh. Salulah mawa we. Lah mekel balik. Oh, balik pokoknya nginumnya mekel aduh NTJ eta mah. Naon? Nulis tunjung. Atas lami-lami jadi capruk ya kan. Hatur nuhun pisan ka sadayana ka barista ka ieu oge Mang Oha nu senantiasa menyiapkan makanan. Luar biasa. Bapak Toha Perwanda. Toha Perwanda. Toha Perwanda. Mun aya per 2 per 3 Perwanda. Atau nuhun pokoknya mah kasadayana Mang Dika oge sadayana kita insyaallah ketemu lagi di Selasa yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan, Allah berikan kita ridho, magfirah serta satu waktu kita berharap dikumpulkan di tempat yang sama di jannahnya Allah. Kalimat suatu saat kita akan berkumpul bersama di jannah. Itu teh sudah sangat dekat dengan hati saya. Saya sudah ngerasa seperti itu. Nggak tahu ya ke surga atau tidaknya, perasaan kok hidup teh sudah mau udahan gitu. Karena saya merasa hidup teh ngesrek ngesana. Terus jangan naon kabeh teh. Itu sudah. Ulah itu kan raramena, film oge raramena ulah kantosa. Justru ke raramena itu. Siga nonton film India dina snack video pan ngetara anggeus. Ya bener. Kasebeleun sia eta dikata. Sok keueun. Pas raramena angeusan nya. Bener lah aduh. Sok sarardi hari kieu teh lah itu. Ya atas lah pokoknya begitu lah. Siap. Salam baktos kasadayana, mudah-mudahan disehatkan ku Allah Subhanahu wa taala. Oh iya nyungkeun doa ke cenah saha Haji Iwan itu. Nyungkeun doana insyaallah menuju pemberkasan pami aya ridho Allah tahun ieu angkat haji. Allahu Akbar. Siapa di sini yang mau naik haji? Mau? Urang rek kangkoler ya. Oh kan dia jadi haji, oh bener. Haji dulu dia. Naik. Tabak kawalat atuh. Naik haji. Nu aya ge ditaekan ku haji. Kang Haji udah naik cenah. Atos kitu kasadayana hatur nuhun pisan aya tamu tebih ya ti mana ti Palasari. Palasari yang kemarin masjidnya terbakar ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tos beres ya? Tuh udah mau beres. Rugi teh sih mun teu ngiluan urang. Ih banget atuh. Rugi pisan. Kesempatan masuk surga di hare-harekeun tapi insyaallah sudah selesai. Sudah mau beres insyaallah. Masyaallah. Aduh aya nu ti ujung berung, aya ansor oke ya. Anak soreang. Tapi ya ninggal Ustaz Epul siga kader ya. Iya eta babinsa eta. Babinsa teh bagian ngabimbing saha we. Oh nya saha we. Asal ulah babinsa ulah ka bawah sakaba-kaba we. Hatur nuhun kasadayana insyaallah penak minggon payun di acara nu sami HDCI Haji Dudi Ceng Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.